Selasa 25 Juli 2023. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya masih berada di Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo, Makassar, mendampingi istri saya yang sedang dirawat di sini. Syukur kepada Allah, inilah unggahan video saya yang ke-110 dengan topik tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Matius 5:20. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Hidup lebih benar daripada hidup keagamaan orang-orang ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang masih menggunakan dasar hukum Taurat lama yang tertulis di Keluaran 20. Kalau kita pakai itu, maka kita tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Loh, kok ada ayat bunyinya seperti ini? Kan kita sudah diselamatkan oleh penggantian hukuman kita oleh Tuhan Yesus. Benar, kita sudah diselamatkan gratis oleh korban Tuhan Yesus di kayu salib. Tidak perlu ada tambahan usaha kita untuk selamat. Tetapi bagaimana kelanjutan kita di dalam mengikut Tuhan Yesus? Hidup kita ini bagaimana? Memang hukum Taurat tidak bisa menyelamatkan kita. Yang menyelamatkan itu anugerah. Dikasih selamat kok, sudah digantikan. Saya mau selamat. Tetapi hidupnya ini loh, hidup sehari-hari ini bagaimana? Ini Tuhan Yesus memberitahu, kalau tidak di dalam kualitas yang ditentukan ini, ya sorry saja, batal selamat. Tuhan Yesus sudah memberi contohnya bagaimana hidup lebih benar daripada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang masih berlandaskan hukum Taurat lama. Ini Tuhan Yesus nanti memberi contoh, yaitu di Matius 5:21. Saya bacakan saja. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Ini yang dipakai sebagai landasan hidup keagamaan ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Jadi kalau tidak, jangan membunuh. Kalau maki-maki boleh. Tidak melanggar hukum lah, bukan boleh, tapi tidak melanggar hukum. Karena hukumnya bilang jangan membunuh. Siapa membunuh harus dihukum. Ya dulu membunuh pakai ini, sekarang pakai dor, pakai racun, sianida apa, membunuh. Jangan membunuh. Lah kalau tidak membunuh tapi maki-maki, ya oke. Tuhan Yesus bilang, maka jika kamu hidup seperti itu, tidak bisa masuk surga. Landasan kita harus lebih benar. Bagaimana lebih benarnya? Ini Matius 5:21, ulangi. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Membunuh harus dihukum. 22. Tetapi aku, Yesus berkata kepadamu, Yesus yang menggantikan itu, menggantikan hukuman kita. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya, marah tentu bersuara. Suaranya tentu tidak lembut, keras, marah emosi. Terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir, harus dihadapkan ke mahkamah agama.
Dan siapa yang berkata jahil, ini terjemahnya jahil. Saya yakin ya ini marahnya marah emosi, malah jelek, buruk, tolol, bodoh kau, atau maki-maki pakai bahasa daerah. Harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Kalau diserahkan ke dalam neraka nyala-nyala, tentu saja kita tidak masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan neraka yang menyala-nyala. Kalau maki kan tidak membunuh. Saya tidak melanggar hukum Taurat lama, tapi hukum Taurat yang baru. Kalau saya pakai istilah hukum Taurat baru, karena kalau baju kita tua lalu usang, tentu diganti baju baru, bukan diganti celana. Baju usang tidak diganti celana, tidak, diganti baju baru. Ini hukum Taurat lama diganti hukum Taurat baru. Kalau ya mau dikasih versi Tuhan Yesus, terserah. Itu maksudnya. Jadi itu maksudnya. Jadi kita harus hidup menurut standar yang baru. Kalau tetap pakai yang lama, saya cuma maki kok, tidak bisa masuk surga, masuk neraka. Tadi Matius 5:22, barang siapa berkata jahil, itu maki-makian dengan bahasa daerah, ya itu harus dimasukkan ke neraka. Tapi Tuhan Yesus tetap masih memberikan solusi di sini. Solusi kalau kita terlanjur kepleset, sebab Tuhan Yesus itu adalah imam besar yang dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Ibrani 4 ayat 15. Silakan baca. Sebab imam besar yang kita miliki bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan segala kelemahan-kelemahan kita. Dia telah dicobai tetapi tidak berbuat dosa. Kita dicobai ya masih jatuh bangun, tapi bisa datang. Tadi saya salah lagi Tuhan. Berdamai dengan orangnya. 23. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada di dalam hati saudaramu, haleluya, teringat, saya telah bentak itu, dia sakit hati sama saya karena kemarin dibentak atau tadi, tidak bisa. Teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, ya karena dimaki tadi. Tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Suruh tinggalkan ibadah itu, ibadah nomor 2. Sebab pembunuh tidak bisa menghadap Allah yang maha kudus. Itu kan membunuh kalau sudah bentak. Siapa yang membunuh, siapa yang marah sudah harus dihukum. Yang membunuh harus dihukum sama. Marah sampai dengan membunuh. Nah, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu. 3 tahap. Menyesal. Itu ada di Matius 18. Menyesal. 1. Kedua, minta ampun, minta maaf. Nomor 3, bertobat. Jadi tidak melakukannya lagi. Sedang yang memberi maaf, kalau lihat, berbuat lagi dia. 1 hari 7 kali boleh. Petrus tanya, guru, kalau dia 7 kali, 1 kali 7 kali kah guru? Tidak, bukan 7 kali, melainkan 70 kali 7 kali, guru. Jadi terus. Ini Tuhan Yesus sudah tahu ini mengenai kelemahan, mengenai maki ini. Sudah tahu. Ya, berdamai dahulu. 3 tahap. Menyesal yang lalu. Minta ampun yang sekarang. Nomor 3 yang akan datang, yaitu bertobat, tidak melakukan lagi. Demikian, tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga, tapi masih ada jalan. Berdamai. Kemudian kita datang kepada Ibrani 4 ayat 15. Kepada imam besar kita, Yesus Kristus. Ini dikatakan oleh beliau sebelum disalib. Tapi sekarang ini, beliau sudah ada di atas, sudah di surga. Dan memperhatikan kehidupan kita. Kita bisa datang, Tuhan,
imam besar teteskan darahnya Tuhan. Saya tadi bentak istriku, saya sudah minta ampun, saya sudah berdamai, menyesal, minta maaf, dan berjanji tidak melakukannya lagi. Selesai, darah Tuhan Yesus memperdamaikan kita kembali dengan Allah yang Maha Kudus. Sekian bahasan kita. Tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga, tapi masih tetap ada jalan masuk surga. Baik Tuhan kita. Sekian, Tuhan Yesus berkati. Kalau tekanlah tombol subscribe dan tanda bel, tanda jempol yang ke atas, share, bagikan kepada teman-teman saudara, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, dan juga berikan komentar tentang khotbah ini. Tuhan Yesus memberkati.